Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada situasi terkait dengan dua pemain muda Manchester United yang cukup rame ini ya di sosial media, yaitu Kobbie Mainoo dan juga Leny Yoro yang ingin gue bahas di video kali ini. Bagaimana Leny Yoro tampil tidak maksimal, bahkan gue beli rating terburuk ya di pertandingan menghadapi Crystal Palace. Versi yang lain, misalnya versi SofaScore, dia juga tidak mendapatkan rating yang baik, juga mendapatkan rating yang paling jelek ya versi SofaScore. Kalau gue lihat versi Flashscore, dia juga mendapatkan rating yang paling rendah. Intinya dia memang tampil buruk, tampil jelek di pertandingan kemarin. Dia nampak juga ada cuplikan ya kan di kamera, dia tertangkap, dia memang sangat sangat sedih sekali di momentum dia digantikan oleh Noussair Mazraoui. Dia tahu kualitas permainannya tidak seperti yang diharapkan, bukan hanya terkait dengan insiden dia menyentuh Mateta sehingga akhirnya Crystal Palace mendapatkan penalti, tapi juga bagaimana penampilan dia secara keseluruhan di akhir atau ketika pertandingan sudah selesai. Dia nampak juga didatangi oleh Mason Mount, nampak juga memberikan semangat gitu untuk pemain yang memang masih berusia sangat muda sekali ini. Leny Yoro yang ketika didatangkan ini kan juga menjadi rebutan antara Manchester United dengan Real Madrid. Leny Yoro masih berusia 20 tahun ya by the way. Nah, bagaimana gue melihat seperti ini ya, inilah hal yang juga harus dihadapi oleh head coach Manchester United, juga harus dihadapi oleh manajemen Manchester United. Dan fans juga menurut gue, paling tidak gue secara ringan amatir, juga harus memperhatikan hal seperti ini, bahwa tidak mudah tentu saja menjadi pemain di Manchester United, dan tidak bisa sesimpel mengatakan bahwa oke, dia menjadi pemain Manchester United, dia harus tampil bagus terus. Inilah akibatnya ketika dia tidak bagus ya, dia harus diganti, dia harus tersingkir dan lain-lain. Tidak mudah seperti itu menurut gue, terutama untuk pemain muda, dimana ya dia ini kan juga menjadi bagian dari skuad Manchester United sekarang, tapi juga dia diproyeksikan akan tumbuh, akan berkembang di periode-periode mendatang, dan bahkan akan mengambil alih posisi utama di Manchester United dengan lebih telak lagi. Kurang lebih seperti itu untuk Leny Yoro. Dia pun hadir di Old Trafford, dia memilih Manchester United juga salah satunya dia melihat ya kan bagaimana proyeksi rencana Manchester United terhadap dirinya. Gua sih melihat bahwa inilah pemain gitu ya. Artinya tidak bisa melihat atau dilihat saja bahwa semuanya ini akan positif saja. Tidak bisa dilihat bahwa semuanya ini akan baik-baik saja. Ada kalanya pemain akan tampil buruk. Ada kalanya dia tidak tampil maksimal dengan apapun keadaannya. Mungkin pengaruh fisik, mungkin keadaan lawannya gitu ya, ataupun juga ada permasalahan di luar lapangan. Ini juga bisa terjadi. Jadi ada banyak faktor di sana. Dan ketika dia tidak bisa tampil maksimal, hal pertama yang klub harus lakukan, menurut gue, bukan seperti yang banyak fans suarakan, buanglah, jual lah, bla bla bla. Tidak. Yang harus klub lakukan adalah membantu. Itu dulu menurut gue, harus membantu. Ya gue paham fans inginnya Manchester United tampil bagus, Manchester United ingin tampil menang dan segala macam ya. Kadang dengan situasi tutup mata, dan ini yang sebenarnya tidak gue sukai gitu, karena secara lebih komprehensif ya mereka ini tetap merupakan bagian dari Manchester United. Apalagi kalau kita berbicara sekali lagi pemain muda seperti Leny Yoro ini, masa depannya masih sangat besar sekali di Manchester United. Apa yang harus diambil? Menurut gue ini merupakan hal positif justru bagi seorang Leny Yoro. Ada pembelajaran di sana bahwasannya ya dia juga bisa tampil buruk, dia juga bisa menjadi titik lemah dari Manchester United. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia tampil bagus ya, luar biasa. Leny Yoro tampil meyakinkan bahkan. Tapi ada kalanya juga dia tampil jelek, dan bagaimana dia menghadapi situasi seperti ini juga merupakan proses pendewasaan. Bagaimana dia bisa berjuang, bagaimana dia bisa bangkit lagi. Yes, tentu saja dia tidak bisa melakukannya ini sendiri. Dia juga butuh bantuan dari rekan-rekannya. Kapten dari Manchester United ini juga memegang peranan penting. Lalu staf kepelatihan yang berdialog, menurut gue, berkomunikasi, berinteraksi di dressing room, di lapangan latihan, ini juga memegang peranan yang penting. Di samping juga dia dan sekelilingnya, keluarganya, agennya, ini juga memegang peranan yang sangat penting menurut gue bagi seorang Leny Yoro. Apa yang gue harapkan dari seorang Leny Yoro? Ya,
sangat wajar misalnya di pertandingan selanjutnya dia akan ditepikan dulu. Tapi gue harapkan dia tidak ditepikan dalam arti disingkirkan. Dia ditepikan untuk supaya bisa dibangkitkan. Nah ini bagaimana? Ya mungkin dia tidak mulai dari awal. Mungkin dia tetap diberikan menit bermain selanjutnya ya, supaya kepercayaan diri ini juga tetap tumbuh. Ini penting untuk pemain muda. Menurut gue seperti itu. Ini terkait dengan Leny Yoro. Bagaimana dengan Kobbie Mainoo? Ini situasi yang agak berbeda dengan Leny Yoro. Di mana Leny Yoro merupakan, gue pikir, salah satu back kepercayaan juga ya dari seorang Ruben Amorim. Dari banyaknya frekuensi dia bermain, dia juga terlihat bisa bermain di sistemnya Ruben Amorim, tentu saja dengan dinamika naik dan turun, tapi belum dengan seorang Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo ini justru lebih situasinya berbeda ya. Bagaimana sistem yang dimainkan oleh Ruben Amorim di Manchester United ini menurut gua merupakan hal yang sangat baru bagi seorang Kobbie Mainoo. Dia butuh adaptasi yang lebih banyak. Dan itu yang terkait dengan adaptasi ini sesuatu yang belum dia miliki secara banyak. Kenapa? Banyak pemain dari Manchester United ini sudah ikut terlibat secara banyak ya di menit bermain bersama dengan Ruben Amorim dari musim lalu. Tapi tidak dengan seorang Kobbie Mainoo. Kenapa? Kobbie Mainoo musim lalu banyak cedera. Sehingga untuk dianalisa, untuk diasesmen. Dianalisa itu kan bukan hanya dilihat sesimpel kayak dia bisa atau tidak. Bisa dilanjutkan, tidak bisa dilepas saja, dibuang saja, dijual saja. Menurut gue tuh terlalu sempit mindset seperti itu. Banyak yang terjadi apa? Oke, dia tidak bisanya di mana? Dia tidak bagusnya di mana? Diperbaiki, dibantu, disupport. Nah, musim lalu itu tidak bisa terjadi dengan Kobbie Mainoo. Baru paling tidak pre-season musim ini dia bisa dilihat dengan lebih banyak. Kenapa? Dia memiliki ketersediaan fisik yang lebih bagus. Bukan hanya di pertandingan, tapi dimulai dari lapangan latihan ya. Situasi ini agak sedikit lebih kompleks karena ada tuntutan atau keinginan bermain di Piala Dunia bersama tim nasional Inggris. Sehingga kita dengar ya kan, dia menuntut nih untuk mendapat menit bermain yang lebih banyak lagi. Sementara kalau yang gue lihat dari Ruben Amorim menilai bahwa ya dia mungkin belum siap-siap banget untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Dia masih harus diperbaiki dulu, masih harus ada prosesnya dulu. Di sisi lain, situasi gelandang dari Manchester United dengan pemain lain, dalam hal ini Casemiro dan juga Bruno Fernandes, ini semakin baik. Ruben Amorim sebagai head coach, dia juga butuh untuk memberikan hasil. Yes, dia harus membantu pemain-pemainnya, tapi di sisi lain dia juga butuh memberikan hasil kepada manajemen, kepada fans juga ya. Jadi ini semacam kayak situasi yang harus dihadapi oleh masing-masing pihak. Nah, apa yang akan terjadi dengan Kobbie Mainoo? Ya, dia nampak terlihat sedih ketika turun menghadapi Crystal Palace, tapi bagaimana yang terpenting juga ketika dia bermain ya, gue sebenarnya menantikan apa yang akan terjadi. Menit bermainnya sedikit, jelas dia hanya diturunkan mulai injury time ya kan. Di menit yang singkat itu, yes, kalau harus memberikan kontribusi langsung ke permainan ya, berupa apalagi gol, assist dan segala macam, bukan itu sebenarnya yang gue ingin lihat dari seorang Kobbie Mainoo. Tapi bagaimana attitude dia di atas lapangan, ini lebih penting. Ketika dia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, attitude-nya seperti apa? Karena attitude itu menunjukkan karakter dia. Ruben Amorim menurut gue ya, ini juga melihat karakter dari pemain. Kita lihat bagaimana situasi dengan Rashford, kita lihat bagaimana situasi dengan Garnacho. Ketika karakter itu dianggap tidak pas, tidak tepat, dia tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan, kurang lebih seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika pemain itu mungkin tidak belum bagus-bagus banget dengan sistemnya, tapi menunjukkan adanya karakter, adanya attitude yang positif, lebih enak untuk diperbaiki, lebih enak untuk dimodifikasi. Dan ini yang sebenarnya ingin gue lihat dari seorang Kobbie Mainoo. Bagaimana attitude-nya dia ketika menghadapi Crystal Palace. Attitude-nya dia menurut gue biasa-biasa saja. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi akhirnya menjadi sebuah keraguan gitu. Apakah dia memang benar ingin stay di Manchester United? Apakah dia memang benar ingin fight mendapatkan sebuah tempat di Manchester United? Dimana tadi gue katakan, ini sistem yang baru. Dia belum mendapatkan waktu yang banyak. Gue sendiri memperkirakan musim ini akan menjadi musim assessment benar-benar dari untuk seorang Kobbie Mainoo dari tim Manchester United ya, manajemen dan juga tim kepelatihan. Artinya mereka akan mencoba di Carrington ya, memberikan
instruksi, latihan, dan akan memberi kesempatan. Dan sangat fair menurut gue, ketika dia belum meyakinkan ya, dia tidak akan diberi kesempatan yang sangat banyak. Salah satu hal yang pernah dilakukan oleh Manchester United adalah memberi dia kesempatan bermain cukup banyak ketika menghadapi Grimsby. Dan kalau Sobat Football United ingat, dia pun juga tidak tampil maksimal. Kobbie Mainoo di sisi lain ya, secara individu gue lihat sebagai seorang pemain yang luar biasa sebenarnya, talenta yang luar biasa, individu yang fantastis. Ini sudah dibuktikan musim-musim sebelumnya. Tapi jangan lupa, dia juga harus bisa berintegrasi dengan sistem yang ingin dibangun. Kalau dia tidak bisa berintegrasi, maka dia akan ketinggalan kereta. Dia akan ditinggalkan, dia tidak akan dinantikan gitu loh. Dan satu fakta lagi terkait dengan Kobbie Mainoo yang sebenarnya gue sukai juga, dia merupakan pemain asli Manchester. Coba bayangkan, pemain asli Manchester berkembang dari kecil, bahkan dari anak-anak remaja bersama dengan Manchester United, lalu masuk ke tim utama Manchester United dan bisa berkembang, bisa memberikan kontribusi. Bagi fans ini merupakan sebuah kesenangan menurut gue, ada pemain yang memang berasal dari klub dan dia sebenarnya punya modal tersebut. Dan gue harapkan ya itu tadi, balik lagi terkait dengan karakter, dia bisa tunjukkan bahwa dia memang yes, dia ingin berjuang. Karena kalau itu ditunjukkan ya, kita tahu lah pemain-pemain tengah lain yang misalnya kayak Casemiro pasti akan absen. Bruno Fernandes walaupun kecil kesempatan bisa jadi juga absen. Lalu bagaimana situasi misalnya di posisi lain, gelandang serang, ini juga memungkinkan adanya rotasi, terutama nanti ketika ada AFCON. Dan dia menurut gue harus menunjukkan karakter yang tebal, karakter yang kuat, semangat juang yang tinggi, menunjukkan bahwa dia memang ingin untuk bisa mendapatkan satu tempat di Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.